زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Hidayah yang merasuk ke dalam hati adalah puncak dari semua hidayah. Dia adalah basic dari semua hidayah. Hidayah inilah yang menciptakan adanya taufik. Dialah yang menjadi sumber dari semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan hati dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Ingatlah, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika gumpalan ini baik, maka baik juga semua jasad. Namun jika gumpalan ini jelek, jelek juga seluruh jasad. Gumpalan tersebut adalah hati. Dalam hadis ini, hati berperan sebagai motorik. Dia adalah penggerak bagi jasad. Dia layaknya sebuah remote control. Apa yang ia putuskan, itulah yang akan dieksekusi oleh anggota badan yang lainnya. Maka hati yang baik akan membawa kontrol yang baik bagi jasad. Dia akan membantu jasad, menolong jasad untuk melakukan berbagai macam kebaikan, hal-hal positif dan amal soleh. Sedangkan hati yang jelek, hati yang buruk, akan membawa kontrol yang buruk juga bagi jasad. Dia akan menyeret jasad untuk melakukan berbagai macam keburukan, hal-hal keji, kesia-siaan dan kemaksiatan. Hati yang baik akan membawa kebahagiaan dan kebaikan, baik di dunia atau kelak di akhirat. Dia juga akan membawa kebaikan bagi dirinya, bagi orang lain di sekitarnya, dan bagi makhluk lainnya. Begitu pula dengan hati yang buruk, dia akan membawa kecelakaan dan membawa keburukan baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dia akan membawa keburukan baik bagi dirinya atau orang lain, bahkan makhluk yang lainnya. Hal ini tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalnya dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Hari di mana harta dan anak tidak lagi berguna kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik. Di dalam ayat lain Allah berfirman, kebalikan dengan ayat yang sebelumnya, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim." Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka Allah tutup, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Hati seorang mukmin adalah hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Di dalamnya terpelihara rasa takut, rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan, hati kita harus berpuasa dengan selalu menjaganya dari hal-hal yang dapat mencemari kesucian hati, yang dapat membuat hati menjadi rusak, membuatnya menjadi sakit, bahkan membuatnya menjadi mati. Kita harus membentenginya dari hal-hal yang membahayakan hati, di antaranya seperti syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, keyakinan-keyakinan batil, niat-niat yang busuk, bisikan-bisikan yang jelek yang dibisikkan oleh iblis laknatullah alaih. Kita semua harus menjaga hati kita dari semua itu. Hal inilah yang ditakutkan oleh Luqman Al-Hakim, sehingga beliau berwasiat kepada keturunannya sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim." Dan ketika Luqman berkata, berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau syirik, janganlah engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar." Syirik adalah induk dari segala kezaliman yang ada di muka bumi ini. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu
kita juga harus memproteksi hati kita dari penyakit-penyakit hati, yang mana bila penyakit ini hinggap di hati kita, dia akan merusak keseimbangan hati kita. Dan ketika keseimbangan hati kita rusak, maka keseimbangan jasad kita juga menjadi rusak. Dan di antara penyakit hati yang sangat berbahaya yang sering menjangkit hati manusia, di antaranya adalah sombong, hasad, dan ujub. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa hukum mempelajari ilmu yang berkaitan dengan penyakit hati adalah fardu ain. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hal ini sebagaimana tersebut misalnya dalam matan Mandumat Zubat yang dikarang oleh Ar-Ramli rahimahullah, salah satu ulama dalam madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Dan wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan penyakit hati seperti ujub, sombong, dan hasad. Teman-teman sekalian, penyakit yang pertama adalah sombong. Sombong adalah penyakit yang jika hinggap di dalam hati manusia, dia akan merusak hati kita. Dia akan merusak keseimbangan hati kita. Orang yang terjangkit oleh sifat sombong, dia berpotensi banyak melakukan penolakan terhadap kebenaran, dan dia akan meremehkan orang lain. Hal ini sebagaimana terjadi pada makhluk yang telah lama Allah ciptakan, yaitu iblis laknatullah. Dia sombong, maka dia menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kemudian dia pun meremehkan makhluk lain, yaitu Adam alaihissalam. Maka kita sebagai seorang muslim harus menghindari dari sifat tercela ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima 'adzabtuhu. Kesombongan adalah ridaaku, selendangku, sedangkan keagungan adalah izarku. Barang siapa yang mengambil keduanya dariku, maka aku akan mengadabnya, aku akan menyiksanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man takabbara 'ala Allah wada'ahu." Barang siapa yang sombong terhadap Allah, maka Allah akan merendahkannya. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Dan barang siapa yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memuliakannya, Allah akan mengangkat derajatnya. Penyakit yang kedua yang hati kita harus berpuasa darinya adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah merasa diri kita paling sempurna, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan merasa apa yang dilakukan oleh orang lain tidak sebaik yang dilakukan oleh kita. Ini adalah sifat yang tercela. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah juga. Maka kita harus menghindari sifat ini. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan tentang sifat ini, bahwa sifat ini termasuk dari 3 sifat yang dapat membinasakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, i'jabul mar'i binafsihi. Kekaguman seseorang terhadap dirinya. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, wasyuhun muta', sifat kikir. Yang ketiga, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Maka untuk terhindar dari sifat ujub ini, kita harus lebih banyak berintrospeksi diri. Kita harus lebih banyak melihat kekurangan dan aib yang ada pada diri kita sendiri. Kita harus lebih fokus pada gajah yang ada di pelupuk mata kita daripada semut yang ada di seberang lautan. Penyakit yang selanjutnya yang harus kita hindari adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain untuk menjadi miliknya, sekaligus dia pun menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ini adalah kezaliman yang sangat besar yang ada dalam hati manusia. Inilah sifat yang tercela, sifat yang buruk yang harus kita hindari. Rasulullah SAW bersabda tentang larangan memiliki sifat ini. La tahasadu wa la tabaghadu, sampai akhir hadis. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah kalian dengan sifat hasad, karena hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api melalap
kayu bakar. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati adalah bagian yang sangat unik yang ada dalam diri kita. Dia memang lemah, dia memang tersembunyi, namun pengaruhnya terhadap kehidupan kita sangat besar. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Dat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Wahai Zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu.